Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung banyak banget yang nanya, Om, Pak, Mas, Dek, kenapa sih? Apa sih di belakang nama itu kok WMP gitu? Apa namanya jenengan? Ini aja jawab, sedikit sedikit. W itu nama orang tua saya, Widodo, Sri Widodo. Nah, untuk lebih jelasnya ini dari beliau, pendiri, owner, sekaligus CEO-nya WMP Group, Bapak Ibu Tumiono MBA. Saya menjelaskan panjang lebar berdirinya awal WMP dari kecil sampai sekarang jadi peternakan terbesar di Indonesia. Ini mau disimak penjelasan dari beliau. Saya bukan semua yang menggunakan adalah beliau. Saya bukan apa-apa di BNP. Bukan siapa. Kalau disimak, Bapak saya itu saya anggap orang yang hebat. Di dalam hidup saya tidak punya kamus risiko. Kalau orang lain tidur 5, kita tidur 4. Memang tidak sama, orang-orang berhasil itu tidak memakai waktu, tidak sama dengan orang pada umumnya. Sobat muda, jumpa kembali di kanal Widodo Makmur TV bersama saya Nur Iswan pada segmen Tumiana Says. Kali ini kita akan berbincang lebih jauh bersama founder perusahaan bernama Widodo Makmur Perkasa, Pak Tumiana, tentang bagaimana korporasi ini dibangun dan dikelola. Selamat datang, Pak Tumiano. Selamat datang, selamat pagi Mas Iswan, salam sehat buat rekan-rekan muda Indonesia. Selamat pagi. Kita diskusi how to develop sesuatu. Ya, betul Pak Tom. Jadi sekarang itu banyak kalangan yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Widodo Makmur Perkasa atau biasa disingkat dengan WMP. Sesungguhnya dari mana sih ide atau pada awal mula berdirinya Widodo Makmur Perkasa? Satu hal ya Mas Iswan dan teman-teman Indonesia, satu pemikiran yang dulu pernah semenjak saya muda gitu ya, saya mengawali sebuah karir itu ya tahun berapa ya, saya mulai berkarir itu tahun 80-an 86. Terus bergerak gitu ya, sehingga pada saatnya di tahun-tahun itu 86, 87 gitu, setelah saya bekerja sebagai profesional di PP itu perusahaan konstruksi besar di Indonesia dan paling tua gitu ya. Saya berpikir kalau misalnya aku bekerja dalam satu lintasan profesional kayak gini, terus saya nggak punya income yang lain waktu saya muda, saya pikir nanti salah di dalam perjalanan. Salah dalam arti apa? Karena semenjak muda itu saya selalu berpikir dua direction. Tapi memang itu nggak gampang. Pikir orang fokus kepada dua track tujuan itu nggak gampang. Gampang. Sehingga tidak semua orang juga bisa menjalani. Nah di situ saya waktu muda ya saya cobalah. Coba, bahkan saya jalan bukan hanya 1-2 line, mungkin 3 line. Itu didasari oleh apa ya? Sulitnya hidup pada waktu tahun-tahun itu. Keadaan ya. Ada. Tidak hanya keadaan saya tapi juga keadaan secara umum.
Oke. Pada masa itu tahun 86 itu orang bekerja di proyek itu ya proyeknya saya kecil karena negara kita juga belum semaju sekarang. Budget juga belum setinggi sekarang. Currency pada waktu itu antara against rupiah ke US tuh sih 600 atau 700. Oke. Sehingga aku harus cari alternatif kehidupan supaya hidup ini bisa sustain. Terus kita tidak berharap dari satu penghasilan, tidak bertumpuk pada satu titik, dan memang itu orang-orang muda harus berpikir ke sana. Kenapa berpikir ke sana? Karena hidup itu pasti punya alternatif direction, istilah saya. Tidak hanya satu direction, sehingga pada saat putus di dalam sebuah perjalanan ada yang kaget, ada yang nggak bisa keluar dari kesulitan, itu nggak boleh. Itu kira-kira awal. Ide awal kok tiba-tiba itu jadi jualan sapi itu loh Pak? Karena salah satu main bisnis yang dibangun dari pertama Widodo Makmur ini kan sapi. Kok tiba-tiba terlintas bisnisnya dagang sapi? Gitu. Jadi dalam periode 86 sampai dengan tahun mengawali sapi itu sekitar tahun 95. 95, jadi periode 5 tahun tambah 4, 9 tahun yang berjalan itu saya masih usaha terhadap diri saya sendiri. Bentuknya macam-macam lah ada, karena saya itu basicnya orang teknik ya, kerja serabutan di industrinya, ya ngerjain baja lah, ngerjain jatuh kontraktor kecil-kecilan lah dan sebagainya. Tahun 95 pada saat saya sudah duduk sebagai pemegang otorisasi, karena jadi manajer proyek itu boleh dibilang di root kecil dalam sebuah company. Jadi sudah masuk ke kuadran decision making dengan skala tertentu. Dengan skala itu saya berpikir kalau saya masih bekerja di sini terus saya melakukan bisnis proses walaupun kecil sesuai dengan kemampuan, itu akan terjadi konflik of interest. Karena di proyek itu ada pekerjaan sejenis dan saya pengen kan nggak fair. Padahal Bapak bekerja tidak ada hubungannya dengan jabatan Bapak, ya kan? Tapi nggak boleh tetap karena industrinya sama. Sehingga pada tahun 95 itu saya mengawali buka koperasi. Jadi Widodo Makmur itu bukan tiba-tiba jadi perusahaan, itu enggak. Jadi PT Widodo Makmur ya. Koperasi dulu. Koperasi Widodo Makmur, saya mulai dari urusan kecil-kecil. Tidak tiba-tiba jadi sapi, enggak juga. Enggak. Saya mulai banyak hal men-trial tuh. Ada miara ayam, ada miara, sempat Pak ya? Sempat. Miara ayam kampung, miara kodok itu bullfrog. Saya banyak referensi bukain apa sih industri yang nggak konflik dengan apa yang saya jalani, karena saya masih ingin berkarir tapi saya juga punya bisnis. Situlah akhirnya ketemu format itu apa sih bisnis yang risikonya rendah, memberi return juga lumayan gitu ya, lumayan baik. Kalau istilahnya dulu belum ngerti yang namanya bisnis turnover, yang namanya payback period, yang namanya bisnis analisis itu belum fase. Namanya juga pemula umur 29 tahun itu mengawali sebuah bisnis itu ya belum tahu bagaimana berhitung, tapi taunya ini miara nih untung, ya udah kita mulai. Sampai kemudian titik ketemulah dodolan sapi. Ya, itu kita awali dari mulai Tumiono muda keliling, dari mulai mana itu dulu sama adik saya berdua. Sekarang jadi yang sudah anggota DPR sekarang. Padahal dulu belantik sapi juga. Yang sebelumnya jadi Bupati Klaten di 2 periode Pak ya? Iya. Akhirnya dia pergi tuh jadi bupati. Dari situ saya awali punya tabungan dikit. Dikit lah. Tabungan saya nggak banyak, paling sekitar 100 juta. 100 juta buat ukuran anak muda waktu itu banyak Mas. Itu mungkin banyak banget lah. 1 miliar sekarang lah. Iya, banyak. Karena saya keliling dari mulai Blitar, terus Kediri. Sebentar Pak, berarti pada awalnya itu trading atau memelihara sapi lokal Pak ya? Iya, beli sapi lokal dipiara di Klaten sana.
di Klaten diawali dengan saya beli sapi dari Blitar, dari Tulungagung, Kediri, itu keliling aku kalau hari Sabtu, bukan hari Sabtu, dulu Sabtu belum libur, Minggu. Iya, Minggu. Kalau hari Sabtu sore berangkat ke sana, keliling sampai Kediri, terus pulang ke Jakarta naik kereta, kadang-kadang di Solo, kadang-kadang naik pesawat. Nggak pernah pacaran berarti, Pak? Pacarannya Udah sama kawin. sahabat. Oh, udah nikah. Oh, udah nikah ya. Itu udah kawin. Jadi udah fokus ya kan? Ya, anak tahun 95, anak saya udah lahir udah 2 tahun. Oke. Jadi lahir tahun 93. Disitulah mengawali sebuah proses. Nah, apa yang terjadi? Kenapa idenya masuk ke sana setelah mencoba beberapa hal gitu? Oke. Dulu pikir saya adalah orang tua saya itu nggak pinter, Mhm. pinter namanya orang di desa gitu ya, di petani. Tapi bapak saya itu saya anggap orang yang hebat. Mhm. Kenapa? Karena bisa memanajemen keluarga dengan baik. Oke. Dia punya sapi 5 ekor, itu gede dijual, beliin lagi yang kecil, sisanya buat bayar sekolah. Nah, siklus itu terjadi. Jadi sampai dengan saya mulai besar gitu, itu jalan terus gitu. Nah, oh rasa-rasanya nih oke, bapak saya nggak sekolah aja bisa melakukan itu, apalagi saya punya latar belakang pendidikan cukup, baru saya bisa sampai sana. Disitulah terus kita bergerak sampai dengan tahun berapa ya mas ya, 98 krisis terjadi. Oke. Dari mulai 95 awalin 96 98 99. Oke. Nah disitulah titik balik terjadi. Oke, sebentar Saya- Pak. Tadi dari koperasi kemudian berubah bentuk menjadi PT. Ya, Dasar pemikirannya apa Pak? Apakah karena memang ingin tumbuh lebih besar dan harus menjadi korporasi dong? zaman itu mas, waktu kita bikin koperasi itu kalau inget Pak Adi Sasono, Oke. almarhum, Iya. itu membuat program. Kalau apa namanya punya koperasi itu bisa dapat kredit murah. Oh, oke. Jadi kalau sekarang udah banyak kan namanya kredit yang bisa diakses, zaman itu belum banyak. Belum banyak. Saya hanya berpikir bikin koperasi sama teman-teman bisa dapat akses kredit murah sehingga saya bisa memulai usaha. Itu pun nggak bisa didapat juga. Ternyata sulit juga ya kan? Itu nggak bisa didapat juga, jadi nggak gampang. Jadi nggak jadi, akhirnya berubahlah jadi badan. Oke. Jadi badan terus bergerak. Saya masih tadi situ sampai krisis itu. Koperasi itu sampai krisis, sehingga proses itu bergerak, titik balik terjadi pada saat krisis. Krisis. Jadi untuk sebagian orang krisis itu adalah kesulitan, liabilities. Kalau untuk Pak Tum disulap jadi peluang. Jadi peluang. Jadi saya itu selalu berpikir bahwa pada saat orang mengalami ataupun suasana ngalamin sulit, itu sebenarnya ada spot peluang besar yang bisa kita lakukan, yang semula liability menjadi opportunity. Oke. Selalu ada titik itu. Dan itu saya alami waktu ke waktu. Itu ada 98, ada 2008, ada kemarin 2020, Iya. 2019 ke 2020. Itu selalu. Jadi jangan sampai kita itu hidup ini berhenti berpikir pada saat ngalami sulit. Kita juga ngomong sulit. Apalagi putus asa. Apalagi wah itu masalah besar. Dosa besar itu. Ya itu buatan anak muda itu salah mempersepsikan pada saat dimana ada kondisi kritis, disitulah ada spot peluang yang orang kadang-kadang tidak melihat. Oke. Banyakan orang tidak melihat. Oke. Kapan pertama kali Widodo Makmur Perkasa itu impor bakalan dari Australia Pak? Karena itu, apakah Ya. memang pada saat 98? Ya disitulah titik balik yang tadi saya bilang. Pada Oke. saat orang lagi mengalami sulit, itu jadi peluang baru buat Widodo Makmur. Nah, pada titik itulah orang-orang lagi jatuh. Semua pelaku usaha yang melakukan importasi lagi jatuh. Zaman itu kan buffer LC itu 10% bisa diutilisasi 100. Mas. Oh. Kalau kita buka LC 100%, buffernya cuma 10. Hmm. Orang bisa menggulung uang 100 juta menjadi sak miliar. Sak miliar. Coba bayangin itu. Jadi sak miliar menutilisasi. Nah, pada saat itu industri lagi crash. Ya, tidak hanya industri, Seluruhnya. semuanya lagi. Iya. Saya melihat peluang itu menjadi reliability itu menjadi peluang saat itu. Sehingga Widodo Makmur melakukan importasi pertama.
saya datanglah ke kedutaan Australia untuk tanya, saya kalau beli sapi kemana ya? Oh, oke. Dicari informasinya Pak ya? Itu belajar otodidak. Saya cari informasi ke kedutaan, ketemulah list siapa eksportir. Saya ditemenin beberapa temen waktu itu, ada teman-teman dari UPB, teman-teman dari UGM, untuk mengadvise karena dunianya berbeda. Iya. Sehingga terjadilah import pertama kali akhir tahun 99. Jumlahnya berapa? Buat saya waktu itu banyak Mas, 625 ekor itu banyak banget. Kenapa? Karena beli sapi ngumpulin di lokal tuh nyari sapi satu terkait setengah mati, pergi dari pasar ke pasar gitu ya. Jadi zaman itu memang sapi itu udah shortage di lokal Pak. Sementara kebutuhannya kan mungkin banyak gitu kan? Shortage. Jadi ya dari waktu ke waktu memang industri itu shortage ya. Oh, oke. Industri perdagangan itu shortage. Kira-kira 40% lah dari total suplai nasional. Oke. Untung nggak Pak itu waktu pertama? Ini untung dikit tapi. Tapi saya masih ingat lah. Untung waktu itu, untung 25 juta satu kapal. Satu kapal, 625 ekor tuh hanya 25 juta. Tapi kan learning curve-nya dapat banyak. Iya. Ya, jadi itu tidak hanya orang itu kan selalu melihat itu untung rugi, selalu. Tapi bahwa intangible yang didapat dari proses itu kan harus harus dipelajari. Oh, proses pertama bisnis itu keyakinan orang akan meningkat jauh gitu ya. Bisa toh. Nah, kalimat itu yang harus dirasakan di dalam hati sehingga kita bisa melakukan sebuah prosesi, istilah saya bisa mengcopy ke depan lebih gampang. Ini kan menariknya gini Pak, Bapak tiba-tiba menjadi international player kan gitu. Padahal persyaratan untuk menjadi international player dari sisi bahasa, dari sisi alur transaksi, mekanisme bisnis itu kan ya perlu waktu untuk mempelajarinya. Kok cepat sekali gitu? Atau memang udah terjun aja, yang penting nanti belajar sambil jalan gitu kan? Manusia itu harus melakukan istilah saya, melihat risiko. Oke. Orang selalu memandang risiko itu ditakuti, buat saya enggak. Oke. Risiko itu dihitung dan dimitigasi. Sehingga yang Tok bilang itu bagian dari risiko yang sudah termitigasi. Yang namanya orang melakukan bisnis itu selalu melakukan analisa risiko pasti di mana, baik individu maupun korporasi. Hanya beda kalau korporasi terlembagakan, kalau individu tercatat di dalam kepalanya ataupun di dalam list risikonya. Itu dibuat, bukannya nggak dibuat. Oh, kalau import tuh caranya begini, ya belajar. Jadi orang itu kalau mau belajar sebenarnya nggak susah. Wong referensi itu begitu banyak kan. Apa sih urusan importasi? Nggak lebih dari urusan custom, nggak lebih dari urusan pajak, nggak lebih dari urusan komunikasi. Apa sih liability yang terjadi? Bikinlah listnya. Setelah listnya dibuat, ya itu harus dimitigasi sehingga di dalam hidup saya tidak punya kamus risiko. Karena sudah bisa dimitigasi. Ya, risiko itu hanya bisa dicatat untuk dimitigasi. Kalau sebuah bisnis ataupun sebuah kerangka usaha yang kita susun punya yang namanya risiko, katakan 10, kalau sudah bisa memitigasi 10-10-nya, itu anggapannya udah selesai buat saya, nggak ada nol. Sehingga pertanyaan Pak Iswan bahasa Inggris, yuk latihan lah bahasa Inggris, kan nggak susah. Waktu itu belum ada YouTube, belum ada internet ya kan. Jadi ada. Pasti perjuangan belajarnya lebih keras lagi. Zaman itu zaman email, belum ada email. Zaman itu zaman masih fake-fakean lah, masih fake, masih itu ya. Tapi kan semua itu bergerak, environment itu bergerak kan, saling mengadjust karena budaya orang itu bergerak terus kan. Jadi kita bisa menyesuaikan terhadap environment yang ada. Jadilah barang itu tahun 2000, tahun 99 importasi. Nah, pasti rekan-rekan muda juga ingin tahu tuh Pak. Bapak menjalani karir profesional dengan normal, tidak Bapak tinggalkan. Tapi ini
bisnisnya juga udah mulai jalan. Berarti ada yang menjalankan bisnis ini. Karena Bapak tidak bisa day to day, day by day itu setiap hari mengontrol dan megang itu semua. Ya, Siapa yang menjalankan itu, Pak? semua saya bentuk dengan profesional dari dulu. Oke. Setiap kegiatan usaha itu ada yang melakukan prosesi, jadi gak saya lakukan sendiri. Yang saya lakukan sendiri pada saat-saat awal saja. Oke. Awal saja saya lakukan sendiri, saya untuk mendapatkan feel-nya. Oke. Jadi saya tidak mengawali sesuatu yang saya tidak tahu. Mhm. Harus dalam, mempelajarinya dalam. Proses waktu itu kan hanya masalah membagi aja. Oke. Karena waktu itu Tuhan kasih kita sama. Mhm. Jadi 1 detiknya jadi Eswan, 1 detiknya jadi Iren, 1 detiknya jadi Amir, 1 detiknya jadi presiden. Tuhan kasih waktunya sama. Sebagaimana manusia itu mengelola. Oke. Ada yang dari tukang batu, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden. Itu kan bagaimana kelolaan. Sehingga balik pertanyaannya tadi, bagaimana kita memaksimalkan waktu yang kita punya. Kalau orang lain tidur 10 jam, ya kita tidurnya 5 aja. Oke. Kalau orang lain tidur 5, kita tidur 4. Kalau orang lain tidur 8, ya kita tidur 6. Sehingga memang tidak sama. Orang-orang berhasil itu tidak memakai waktu tidak sama dengan orang pada umumnya. Oke, Pak Tum, kita break dulu supaya nanti kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Rekan muda, demikian segmen kali ini. Tetap bergabung di WTV YouTube channel bersama saya Nur Iswan pada segmen Tumiana Says. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih.